Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Fitri Ermawati MSN dan Bapak Stefanus Setiawan EFIAP selaku dosen pengampu mata kuliah fotografi dasar program studi S1 Fotografi Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Ayubasya Kisawa Sidiki, mahasiswa semester 3 program studi S1 Fotografi dengan nomor induk mahasiswa 20110350351. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan dua karya foto terbaik saya pada tugas mata kuliah fotografi dasar, yaitu foto dengan tema landscape dan foto dengan tema cityscape. Berikutnya, saya akan mempresentasikan karya foto terbaik saya yang pertama yang bertema landscape dengan judul Natural Charm of Waterfall. Pada karya foto terbaik saya yang pertama ini bertema landscape dan saya memberi judul Natural Charm of Waterfall. Foto ini diambil di air terjun Grojogan Sewu yang berlokasi di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Foto ini diambil pada 6 Desember 2021 pada pukul 14.08 waktu Indonesia Barat. Kamera yang saya gunakan yaitu Sony Alpha 6000 dengan lensa kit Sony EPZ 16-50 mm, f3,5 sampai 5,6 dan fokal yang saya gunakan atau LUSM pada foto ini yaitu 16 mm. Kemudian aperture atau diafragma yang saya gunakan yaitu f22, shutter speed atau kecepatan rata yang saya gunakan yaitu 3,2 second atau 3,2 detik, ISO yang saya gunakan 100, white balance yang saya gunakan daylight, serta filter atau aksesoris yang saya gunakan yaitu Zoom ND filter variable filter 9 plus top. Kemudian, subjek utama pada foto ini yaitu adalah aliran air dari air terjun Grojogan Sewu yang jatuh dari tebing yang dikelilingi pepohonan, lumut, serta tumbuhan yang masih segar dari atas tebing hingga bawah tebing. Selain itu, di bawah air terjun Grojogan Sewu ini terdapat berbagai bebatuan dengan berbagai macam ukuran yang dilalui oleh aliran sungai serta air yang jatuh dari Grojogan Sewu. Tidak hanya itu, cahaya yang jatuh dan mengenai daerah sekitar air terjun Grojogan Sewu ini memberikan efek terang gelap sehingga dari hal-hal tersebut membuat pesona dari air terjun Grojogan Sewu ini terlihat indah, asri, dan menenangkan. Kemudian pada proses pemotretannya, saya berangkat dari Klaten pukul 11 siang dengan cuaca yang cukup cerah. Saya memerlukan waktu kurang lebih 2 jam untuk sampai di air terjun Grojogan Sewu ini. Setelah saya sampai di lokasi air terjun Grojogan Sewu, saya perlu menuruni anak tangga untuk mencapai titik air terjunnya. Terdapat kurang lebih 1.250 anak tangga untuk akses dan naik turun ke air terjun Grojogan Sewu. Alasan saya memilih air terjun Grojogan Sewu yang pertama yaitu kelestarian alamnya yang masih terjaga, terdapat bebatuan dengan berbagai jenis ukuran di bawah air terjun Grojogan Sewu ini. Kemudian debit air yang dikeluarkan dari air terjun Grojogan Sewu ini terbilang cukup banyak. Kemudian lokasi pemotretan atau pengambilan foto pada foto ini yaitu tepat berada di sungai di bawah jembatan penyeberangan dan tepat di depan air terjun Grojogan Sewu. Perlu berhati-hati karena ketika saya menuju spot foto ini, aliran sungainya cukup deras dan kencang, dan bebatuan yang ada di sekitar air terjun ini cukup licin. Setelah saya mendapatkan lokasi yang cocok untuk melakukan pemotretan, saya langsung menempatkan kamera saya di atas tripod dan langsung melakukan pemotretan. Karena saya merasa belum puas dengan hasilnya, kemudian saya mencoba untuk bereksplorasi menggunakan filter ND, serta menggunakan teknik slow speed agar aliran air dari air terjun dan sungai di bawah air terjun Grojogan Sewu ini dapat terlihat halus atau lembut. Proses pemotretan pada foto ini cukup sulit dan perlu dilakukan berulang kali karena tetesan air dari air terjun Grojogan Sewu yang mengenai filter lensa dan kamera sehingga membuat saya harus sering untuk mengelap atau membersihkan bagian depan dari lensa dan filter yang saya gunakan. Kemudian, keunggulan pada karya ini yang pertama, foto ini dapat memperlihatkan keasrian, kesan natural, alami, serta ketenangan. Hal tersebut didukung dengan aliran sungai yang terlihat halus atau lembut, serta permainan gelap terang dari cahaya yang mengenai objek di sekitar air terjun, sehingga menguatkan kesan asri, natural, alami, serta ketenangan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan karya foto terbaik saya yang kedua dengan tema cityscape yang saya beri judul Magnificent Jakarta. Foto ini diambil di helipad Menara Astra Jakarta Pusat, lebih tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jakarta. Foto ini diambil pada 30 Oktober 2021 pukul 10.23 waktu Indonesia Barat. Saya menggunakan kamera Sony Alpha 6000 dengan lensa kit Sony EPZ 16-50 mm, f3,5 sampai 5,6 dan fokal yang saya gunakan pada foto ini yaitu 16 mm. Kemudian aperture atau diafragma yang saya gunakan yaitu f8, shutter speed atau kecepatan rata yang saya gunakan yaitu 1/2500 second, ISO yang saya gunakan 125 serta white balance yang saya gunakan yaitu daylight. Kemudian subjek pada foto ini yaitu gedung-gedung perkantoran Jakarta yang tinggi dan megah serta Jalan Sudirman yang melewati bagian tengah dari gedung-gedung tersebut yang diperlihatkan dengan sudut pandang mata burung atau bird eye view. Kemudian pada proses pemotretannya, sebelum melakukan pemotretan di Menara Astra ini diperlukan perizinan dan syarat-syarat terlebih dahulu untuk mendapatkan akses ke Menara Astra. Proses perizinan ini saya dibantu dengan teman saya dan ketika pemotretan, saya dan teman saya didampingi oleh orang tua teman saya sebagai salah satu prosedur keamanan ketika melakukan pemotretan di Menara Astra. Saya berangkat ke Menara Astra di Jakarta Pusat dari Jakarta Timur pukul 7 pagi dengan 2 kali naik angkot serta 2 kali naik kereta KRL karena harus transit di stasiun Manggarai.
ketika saya sudah tiba di stasiun Sudirman pukul setengah 10, saya berjalan selama kurang lebih 30 menit hingga tiba di depan Menara Astra. Setelah tiba di Menara Astra dan melakukan cek keamanan oleh pihak keamanan, saya langsung ditemani oleh beberapa pihak keamanan menuju helipad Menara Astra. Begitu tiba di helipad, saya langsung mengeluarkan kamera dan bergegas mencari spot foto terbaik yang dapat memperlihatkan gedung-gedung Jakarta yang tinggi, dikarenakan akses yang diberikan dari pihak Astra kepada kami hanya 1 jam saja. Pada foto ini saya menggunakan diafragma atau aperture f8 karena saya ingin detail dari objek-objek di sekitar Menara Astra ini dapat terlihat jelas dan merata. Kemudian shutter speed yang saya gunakan yaitu 1/2500 second karena saya ingin agar kendaraan yang melewati Jalan Sudirman ini dapat berhenti atau freeze. Kemudian tantangan saat mengambil foto ini yaitu angin yang cukup kencang ketika berada di atas helipad Menara Astra dan polusi yang semakin siang akan semakin naik yang dapat membuat foto terlihat foggy atau berkabut. Keunggulan pada foto ini yaitu foto ini dapat memperlihatkan kemegahan dari gedung-gedung perkantoran tinggi yang ada di Jakarta dan yang ada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan sudut pandang mata burung atau bird eye view yang diambil dari salah satu gedung tertinggi di Jakarta yaitu Menara Astra, serta terdapat cahaya matahari yang mengenai gedung-gedung perkantoran ini sehingga terdapat permainan gelap terang yang membuat foto ini terlihat unik. Selain itu, akses ke Menara Astra yang cukup sulit membuat foto ini sulit didapatkan dan tidak semua orang dapat mengakses Menara Astra untuk melakukan pemotretan dan mengambil foto cityscape dari gedung ini. Demikian presentasi karya foto terbaik saya pada tugas mata kuliah fotografi dasar yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu dengan tema landscape dengan judul Natural Charm of Waterfall dan dengan tema cityscape yang berjudul Magnificent Jakarta. Apabila terdapat salah kata dan perbuatan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.